Ja, ik ken Willem II, ik ken Tilburg. Dus nee, daar hoefde ik niet lang over na te denken. Bahwa harmonisasi dengan para pemain, dengan semua ini bisa lebih baik ya. Bukan rahasia lagi kalau timnas Indonesia kini benar-benar menjadi daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Bahkan, FIFA sampai menyebut kalau Indonesia adalah tim yang paling seksi di kawasan Asia lantaran sorotan yang tiada henti mengarah kepada pasukan Garuda. Ya, sebagaimana kita tahu kalau berita soal penunjukan Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru timnas Indonesia kian membuat media-media besar internasional banyak yang menyoroti kiprah Garuda. Dan setelah kehadiran sang juru taktik anyar ini ke Indonesia, jadwal padat menanti pelatih asal Belanda tersebut yang disebut oleh Pak Arik sebelumnya, yakni mulai dari mengunjungi fasilitas tim hingga berjumpa dengan sejumlah punggawa Garuda. Ya, sebelumnya juga Pak Erick Thohir mengatakan kalau pelatih baru timnas Indonesia nantinya langsung bekerja setelah diperkenalkan kepada publik. Hal tersebut tentunya agar kinerja pelatih itu segera dirasakan oleh dunia sepak bola Indonesia dan mampu mengejar target yang sudah diberikan. Setibanya di tanah air pun, Patrick Kluivert langsung diajak mengunjungi kantor PSSI guna memperkenalkan pada sang pelatih bagaimana situasi persepak bolaan Indonesia di saat ini. Selain itu pun, menurut Pak Erick Thohir, pertemuan pelatih dengan pemain menjadi sebuah hal yang sangat penting, di mana hal tersebut supaya kedua pihak segera bisa membangun chemistry satu sama lainnya untuk kebaikan timnas Indonesia. Nah, di lain sisi kehadiran Kluivert di tanah air ini, pelatih berusia 48 tahun itu juga akan didampingi oleh dua asisten yang dibawanya dari Belanda, yakni Alex Pastoor dan Danny Lazzat. Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir juga mengungkapkan alasan penunjukan Kluivert di mana ia mengatakan bahwa ingin memperbaiki lalu lintas komunikasi yang ada di timnas. Sebab selama ini pun bisa dibilang komunikasi antara Sintayong dan pemain memang sedikit rumit. Seperti yang kita tahu juga bahwa Coach Shin memang tidak bisa berbicara dengan bahasa Inggris ataupun Indonesia, padahal mayoritas pemain timnas kini tengah berkarir di Eropa yang menggunakan bahasa Inggris. Selain itu pun mereka juga merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda, dan oleh sebab itu Pak Erick Thohir menjatuhkan pilihan kepada Kluivert yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia ataupun Belanda. Apalagi menariknya, sang asisten yakni Danny Lazzat memiliki kemampuan yang istimewa di mana ia diklaim memiliki kemampuan berbicara dengan bahasa Indonesia. Sebelumnya, Kluivert mengaku bahwa dirinya sudah kenal dekat dengan Danny sejak lama. Mereka adalah teman bermain sepak bola sewaktu muda. Oleh sebab itu, dirinya mengatakan bahwa Danny adalah rekan kerja yang sangat baik. Selain itu juga, Kluivert mengatakan bahwa Danny paham betul dengan budaya Indonesia, sebab pria berusia 48 tahun itu diketahui memiliki darah keturunan dari Maluku. Maka dari itulah hal yang wajar jika Danny mampu berbahasa Indonesia, yang mana hal ini jelas akan sangat membantu jajaran kepelatihan untuk berkomunikasi dengan pemain non-keturunan di tubuh tim Garuda. Nah, selain bakal mengatasi masalah komunikasi pada tim Garuda nanti, kehadiran pelatih baru ini juga diyakini akan membuat 3 striker cocok dengan skema Kluivert, sebab nantinya tim Merah Putih diprediksi akan merubah gaya formasinya menjadi 4-2-3-1 atau 4-5-1. Dan jika melihat dari formasi tersebut, di lini depan nanti diprediksi hanya akan menempatkan 1 orang striker sebagai ujung tombak utama dan ditopang dengan winger dan juga gelandang pengatur serangan. Kemudian juga kalau taktik tersebut benar digunakan, maka tentunya Indonesia harus memiliki striker berkarakter target man atau goal pitcher di lini depan. Dan karena inilah kemungkinan nama seperti Ole Romney bisa dimainkan oleh Patrick Kluivert. Menilik striker yang kini membela klub Inggris Oxford United tersebut memang memiliki karakter sebagai seorang penyerang tengah, kendati bisa pula bermain di sektor winger. Ole Romney sendiri juga tengah menjalani proses naturalisasi dan diprediksi bisa membela timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga pada bulan Maret mendatang.
Selain Ole, ada striker muda andalan timnas Indonesia U20 yang juga memiliki karakter sebagai seorang penyerang depan yang cukup tajam. Ya, bersama timnas Indonesia U20, Jens Reven saat ini sudah mengoleksi sebanyak 12 laga dan juga mencetakkan 7 gol sejauh ini. Peluang yang dipromosikan ke timnas Indonesia U23 ataupun senior juga cukup terbuka lebar, mengingat saat ini timnas Indonesia memerlukan striker tajam di sektor depan. Pemain yang kini membela klub FC Dordrecht tersebut juga memiliki postur yang cukup ideal sebagai seorang striker, yakni 189 cm. Selain dua nama tadi, striker asal klub Persis Solo Ramadan Sananta juga dianggap menjadi salah satu penyerang liga lokal berkarakter target man terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Tidak heran pemain yang kini berusia 21 tahun tersebut diprediksi akan sering masuk ke dalam skuad inti skuad Garuda, mengingat performanya bersama klub berjuluk Laskar Samber Nyawa tersebut bisa dibilang cukup baik dan stabil dalam beberapa musim terakhir. Ya, di luar itu, Patrick Kluivert sendiri memang sudah memiliki nama besar sebagai mantan pemain legendaris timnas Belanda. Karena itu, media Cina Sohu juga ikut membahas soal kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia dan secara terang-terangan menyebutkan bahwa ada keuntungan tersendiri yang didapat skuad Garuda jika memiliki pelatih seperti Kluivert. Menurut media Cina, dengan adanya Patrick Kluivert, maka besar kemungkinan timnas Indonesia bisa mendapatkan pemain naturalisasi yang lebih berkualitas, di mana salah satu pemain yang dimaksud oleh media Cina Sohu adalah Pascal Struijk. Diketahui Pascal Struijk sebelumnya pernah menolak tawaran timnas Indonesia karena lebih ingin menunggu panggilan untuk timnas Belanda. Namun dengan adanya Patrick Kluivert saat ini, maka rencana PSSI untuk mendapatkan Pascal Struijk pun juga akan berjalan mulus. Ya, menurut media Cina itu, PSSI menggunakan pengaruh Patrick Kluivert yang memiliki nama besar di Eropa untuk memuluskan program naturalisasi pemain berkualitas. Dengan adanya Kluivert, tak menutup kemungkinan pemain-pemain naturalisasi grade A akan lebih mudah untuk bergabung dengan skuad Garuda. Dan dengan sisa 2 pertandingan kandang melawan Cina dan Bahrain, serta 2 pertandingan tandang melawan Jepang dan Australia, di bawah asuhan Patrick Kluivert, timnas Indonesia setidaknya harus bisa menang melawan Cina dan Bahrain, kemudian mengejar minimal hasil imbang melawan Jepang dan Australia untuk dapat lolos ke Piala Dunia 2026.